Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Rahmafani dengan NIM 2210202025 dari kelas IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi filsafat klasik seperti filsafat alam, Thales, Anaximenes, Anaximandros, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yunani klasik adalah awal dari permulaan pemikiran filosofis atau awal dari pembahasan masalah filosofis dengan cara yang rasional, spekulatif, dan irasional non-dogmatis. Sesuatu tentang lahir dan berkembangnya filsafat pada masa-masa awalnya tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada zaman Yunani kuno. Filsafat Yunani klasik didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Filsafat zaman ini adalah antroposentrisme yang berarti menjadikan manusia sebagai objek pemikiran filosofis. Mereka menginginkan jawaban atas pertanyaan etika dan kemanusiaan. Tokoh filosof Yunani klasik ini antara lain Thales, Anaximenes, Anaximandros, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka disebut filosof klasik karena ide-ide mereka masih relevan hingga saat ini. Tokoh filsafat zaman klasik yaitu yang pertama Thales, yang kedua Anaximenes, yang ketiga Anaximandros, yang keempat Socrates, yang kelima Plato, dan yang keenam Aristoteles. Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filsuf yang melahirkan banyak ide. Thales mengatakan bahwa air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Air adalah dasar, prinsip, dan dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Thales juga disebut oleh para sejarawan sebagai bapak filsafat kuno, karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat. Thales mengambil air sebagai asal alam semesta, barangkali karena ia melihat sebagai sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan. Dan menurut pendapatnya, bumi ini terapung di atas air. Pertanyaan itu dijawabnya dengan menggunakan akal, bukan menggunakan agama atau kepercayaan lainnya. Alasannya karena air penting bagi kehidupan. Di sini akal mulai digunakan lepas dari keyakinan. Anaximenes 545 sampai 528 sebelum Masehi. Anaximenes adalah seorang filsuf dari kota Miletus yang sama dengan Thales dan Anaximandros. Anaximenes hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut, meskipun lebih muda dari Anaximandros. Anaximenes mengajarkan bahwa barang yang asal itu satu dan tidak berhingga. Cuma, ia tidak dapat menerima ajaran Anaximandros bahwa barang yang asal itu tidak ada persamaannya dengan barang yang lain dan tidak dapat dirupakan. Baginya, yang asal itu ialah udara. Udara itulah yang satu dan tidak berhingga. Dalam pandangan tentang yang asal, Anaximenes turun kembali ke tingkat yang sama dengan Thales. Kedua-duanya berpendapat yang asal itu mestilah salah satu daripada yang ada dan yang kelihatan. Thales mengatakan air asal kesudahan dari segala-galanya. Anaximenes mengatakan udara yang memalut dunia, menjadi sebab segala yang hidup. Jika tak ada udara itu, tidak ada yang hidup. Anaximandros ini kira-kira hidup di antara tahun 610 sampai dengan tahun 547 sebelum Masehi. Anaximandros mengarang sebuah risalah dalam prosa yang pertama dalam kesusasteraan Yunani, yang sekarang tinggal satu fragmen. Ia berjasa dalam bidang astronomi dan geografi karena dialah orang pertama yang membuat suatu peta bumi. Menurut pendapat Anaximandros, langit itu bulat seperti bola. Bumi terkandung di tengah-tengahnya. Bangunnya sebagai silinder, bulat panjang, dan datar pada atasnya. Pendapat Anaximandros menyatakan bahwa bumi seperti silinder. Lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya.
Bumi tidak terletak atau bersandar pada sesuatu pun. Mengapa bumi tidak jatuh? Karena bumi berada pada pusat jagaraya. Socrates 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates adalah orang yang juga menguasai seni berargumentasi seperti kaum sofis. Ia mempertanyakan pandangan-pandangan tradisional mengenai moralitas. Socrates tampil sebagai upaya untuk memberikan sebuah jawaban atas pandangan kaum sofis. Menurut Socrates, di dunia ini ada kebenaran yang bersifat objektif, di mana kebenaran itu tidak bergantung pada saya atau kita. Dan untuk membuktikan adanya kebenaran yang objektif, Socrates menggunakan metode tertentu. Metode tersebut kita kenal dengan metode dialektika, dari kata kerja Yunani yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Metode Socrates ini dikatakan sebagai metode dialektika karena memiliki peranan penting di dalamnya. Di dalam metode itu terdapat dua penemuan. Kedua-duanya menyangkut berkenaan dengan dasar pengetahuan yang sama. Yang pertama, ia menemukan induksi, dan yang kedua, ia menemukan definisi. Plato adalah salah satu filosof dari Athena. Plato lahir sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi. Lahir di Athena. Socrates adalah guru dan sumber ide Plato. Semenjak kanak-kanak, Plato telah mengenal Socrates yang kemudian menjadi gurunya selama 8 tahun. Filsafat Plato dikenal sebagai idealisme, karena dia meyakini bahwa kenyataan itu tidak lain adalah proyeksi atau bayang-bayang dari dunia ide yang abadi. Oleh karena itu, bagi Plato, yang ada dan nyata itu adalah ide itu sendiri. Bagi Plato, ide bukanlah gagasan yang hanya terdapat di dalam pikiran saja, yang bersifat subjektif. Ide ini bukan gagasan yang dibuat manusia atau yang ditemukan, sebab ide ini bersifat objektif, yang artinya berdiri sendiri, lepas daripada subjek yang berpikir, tidak tergantung kepada pemikiran manusia. Justru sebaliknya, idealah yang memimpin pikiran manusia. Aristoteles dilahirkan di Stageira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Makedonia Amintas. Logika tidak dipakai oleh Aristoteles. Ia memakai istilah analitika. Istilah logika pertama kali muncul pada abad pertama Masehi oleh Cicero, artinya seni berdebat. Menurut Aristoteles, berpikir harus dilakukan dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian suatu benda. Menurut Aristoteles, pengetahuan manusia hanya dapat dimunculkan dengan dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi adalah suatu proses berpikir yang bertolak pada hal-hal yang khusus untuk mencapai kesimpulan yang sifatnya umum. Sedangkan deduksi adalah proses berpikir yang bertolak pada dua kebenaran yang tidak diragukan lagi untuk mencapai kesimpulan sebagai kebenaran yang ketiga. Sekian itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.